Oke, kita langsung mulai aja ya, Bapak Ibu. Ya, selamat siang, Bapak Ibu semua. Kita berjumpa lagi di kelas pasti Faham Investasi bersama CGS Simbi Sekuritas Indonesia. Apa kabar Bapak Ibu? Semoga Bapak Ibu tetap diberikan kesehatan ya, mengingat cuaca akhir-akhir ini cukup berubah-berubah ya, pancaroba dan semoga Bapak Ibu tetap diberikan kesehatan sampai nanti kita seterusnya. Oke, Bapak Ibu, kita hari ini akan membahas terkait materi kelas pasti yang menarik ya tentunya, yaitu adalah menjadi investor saat akhir tahun. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu yang mungkin join pada siang hari ini yang belum menjadi investor, monggo kita bisa diskusi bareng bersama Mas Aji, karena di sesi pertama Mas Aji akan membahas tema yang akan dibawakan hari ini. Nah, nanti Bapak Ibu bisa langsung tanyakan saja di kolom Q&A atau di kolom chat ya. Jadi Mas Aji akan menjelaskan secara detail terkait materi yang akan disampaikan pada siang hari ini. Oke, sebelum dimulai mungkin saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Wisnu Adikumara dari tim Digital Business dari CGS Simbi Sekuritas Indonesia yang akan membawakan sesi kedua terkait online trading platform ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada pertanyaan di dua sesi ini, monggo langsung tanyakan saja di kolom Q&A dan kita akan dengan senang hati kita akan sharing terus atau kita akan berdiskusi selama kurang lebih 2 jam ke depan ya. Jadi kalau misalnya ada ditanyakan, tanyakan saja di kolom chat ya Bapak Ibu atau di kolom Q&A. Oke, sebelum itu kita coba share screen terlebih dahulu. Mungkin saya akan memperkenalkan CGS CMB dari sisi website dan untuk pembuka rekeningnya itu di mana sih gitu ya. Jadi kita coba tampilkan. Oke, saat ini Bapak Ibu di layar kaca itu di layar kaca Bapak Ibu saat ini adalah website resmi kami di cgsimi.co.id/home ya. Jadi Bapak Ibu bisa langsung kunjungi website resmi kami dan dapatkan informasi-informasi menarik ya. Jadi Bapak Ibu bisa langsung cek aja di jadwal kelas edukasi ini untuk bisa mengetahui jadwal-jadwal edukasi kita dari yang sudah nasabah atau ya seperti hari ini yang non nasabah itu kita akan tampilkan di sini ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu pengen belajar terus sama kita, nanti bisa langsung kunjung aja website kami seperti itu. Lalu kita juga di sini menampilkan riset ya. Riset di sini kita seperti ada daily trading peaks ya atau rekomendasi gitu, dan di sini juga ada berita pasar modal yang Bapak Ibu bisa baca kita, dan kita mengupdate-nya secara ini ya, setiap hari kita update untuk berita-berita yang hangat atau yang Bapak Ibu ingin mencari tahu nih berita-berita yang lagi booming, itu juga kita sampaikan di sini. Lalu di sini juga ada edukasi investasi seperti kayak artikel ya, Bapak Ibu bisa langsung kunjungi aja dan bisa baca-baca langsung dan belajar bareng di sini juga ya. Yang senang baca atau yang senang membaca artikel itu bisa langsung kunjungi aja di website kita. Dan di sini juga kita ada cabang-cabang kami ya. Kita tentunya ada di beberapa wilayah ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya mau mengetahui kantor kami di Jabodetabek, di sini ada Kelapa Gading, ada di BSD, lalu kantor cabang kami yang di Bandung juga ada ya. Kita ada di Bandung, ada di Surabaya, Semarang, Medan, dan investment galeri kita ada di beberapa tempat, ada di Alang Sutra, Bali, ada di Stikom Bali ya, di Stikom Bali, ada di Bandung Paskal, ada di Batam, ada di Malang, itu di Politeknik Negeri Malang, itu ada galeri investasi kita juga, ada di Pantai Indah Kapuk, Semarang, Surabaya, ya ini di Spasio di Spasio Office ya Bapak Ibu, jadi bisa langsung kunjungin aja. Dan ada di Tunjungan Plaza Yogyakarta, ini di Universitas Islam Indonesia. Jadi kalau misalnya pengen buka rekening bisa dicatat nih, bisa langsung aja kunjungi cabang-cabang kita terdekat dari lokasi Bapak Ibu berada seperti itu. Oke, kita langsung aja masuk ke sesinya Mas Haji. Mas Hajinya sudah ready di sini. Kita langsung mulai aja. Oke, Mas Haji, waktu tempat dipersilakan. Ya, selamat siang teman-teman Bapak Ibu semua. Kembali lagi di kelas pasti online bersama CGS CIMB Sekuritas Indonesia.
Dan tentunya kami mau menyapa teman-teman dan Bapak Ibu semua yang live di Facebook ya, ataupun di live streaming secara Zoom maupun YouTube ya. Dan tentunya kita kembali lagi di kelas pasti umum di tema pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas ya topik yang sederhana tapi tentunya ini bisa menjadi hal yang bisa bermanfaat harapannya ya bagi Bapak Ibu dan teman-temannya di mana di akhir tahun ini kita refleksi. Nah, bagaimana kira-kira Bapak Ibu ya dalam segi resolusinya apakah udah tercapai atau belum? Nah, tentunya mungkin dengan investasi ya ini di akhir tahun ini bisa mulai nih ya teman-teman dan Bapak Ibu mungkin kalau ada resolusi yang belum tercapai ya, nah tentunya bisa dibantu oleh dengan investasi. Nah, sebelum itu perkenalkan nama saya Aji Kurniawan dari tim Retail Research CGSMB Sekuritas Indonesia. Silakan teman-teman Bapak Ibu semua ya yang live di kesempatan pada siang hari ini ya, yang join pada live pada kesempatan siang hari ini bisa kalau ada pertanyaan bisa langsung aja drop pertanyaannya di kolom Q&A nanti kita akan bahas ya di sesi pertama ya, nanti juga teman-teman dan Bapak Ibu jangan kemana-mana karena nanti juga ada sesi 2 ya, akan di sounding tentang online trading. Nah, kita sesi satu dulu nih teman-teman dan Bapak Ibu ya. Ya, jadi kita ingin membahas bagaimana kita di akhir tahun potensi menjadi investor ya. Nah, sebelum itu juga Bapak Ibu silakan ya di setiap sesi slide pada siang hari ini ya ada barcode, jadi teman-teman dan Bapak Ibu bisa langsung aja ya scan barcode-nya. Tentunya nanti bisa langsung Bapak Ibu ke direct ya untuk pembukaan opening ya account secara online di CGSCMB Sekuritas Indonesia. Nah, yang berikutnya adalah yang pertama nih teman-teman dan Bapak Ibu ya tentang gaya hidup saat ini yang tentunya banyak sekali perubahannya, kemajuannya yang tentunya orang itu berlomba-lomba nih untuk mengikutinya ya, nggak mau ketinggalan ya. Dan tapi tentunya nggak semuanya orang itu mampu untuk ngikutin teman-teman ya. Nah mungkin yang pas-pasan ya, untuk yang budget BPJS ya, budget pas-pasan tapi jiwanya ingin terus sosialita ya. Oleh karena itu tentunya kita nggak perlu ya untuk ngikutin yang nggak terlalu penting, yang sifatnya impulsif ya. Nah, tapi tentunya mungkin kita bisa merefleksikan nih, apa sih yang penting bagi hidup kita ya? Oh, masih ada masa depan nih, masih ada besok yang harus dipikirkan, dipersiapkan ya. Nah, tentunya itu kalau kita udah mulai aware ya. Nah, tentu kita harus bisa bisa ngerem sendiri nih teman-teman ya. Mana yang wajib ya, yang mana yang hanya keinginan semata. Nah, jadi ya mungkin no ya untuk kita yang hura-hura ya untuk hal-hal yang sifatnya impulsif dan sebagainya. Nah, tentu kita harus bisa mengatur budget kita nih sehari-hari ya. Nah, gimana ngaturnya? Nah, kita harus nggak perlu FOMO-FOMO ya. Nah, jadi tentunya mungkin kalau kita bisa alokasikan uang kita yang mungkin tadi harusnya buat jajan-jajan yang nggak penting ya, lalu kita bisa sisihkan untuk hal-hal yang bisa bermanfaat di masa depan. Nah, bermanfaatnya seperti apa nanti ya kita akan bahas. Tentunya masih relate bagaimana peluang menjadi investor. Nah, jadi nggak perlu FOMO nih Bapak Ibu ya, nggak perlu FOMO. Setiap orang punya prosesnya masing-masing ya, titik mulai, berhenti, dan tentunya bisa berkembang maju ya. Jadi nggak ada lomba-lombaan ya untuk bisa menjadi seseorang yang mungkin sukses ya, secara financially nggak terlalu tergantung dengan pekerjaan dan gimana ya. Jadi yang perlu kita persiapkan adalah bagaimana kita menjadi pribadi yang bisa menakar, mengatur ya keuangan mana yang penting, yang mana yang perlu kita belanjakan dan mana yang mungkin kita bisa rem. Karena apa pentingnya growth mindset bagi millennials? Karena kembali nih teman-teman ya, banyak di antara kita atau semuanya pasti tentunya punya impian di masa depan, cita-cita yang perlu diwujudkan. Ya baik macam-macam ya. Mungkin teman-teman boleh di sesi kali ini, siang kali ini bisa juga sharing bersama kita ya. Kira-kira punya impian apa aja yang tentunya kira-kira nanti ingin diwujudkan ya, bisa di-sharingkan di kolom Q&A. Ya, misalnya kemarin baru aja ada konser musik ya,
ataupun juga teman-teman ingin liburan akhir tahun jenuh banget ya. Ini teman-teman bisa nih ya, list-kan itu menjadi impian ya, bucket list impian, ataupun teman-teman juga ingin punya rumah ya, dan sebagainya, kendaraan impian ya. Nah, tentunya banyak banget impian kita yang tentunya harus diwujudkan ya, dan tentunya nggak bisa asal kewujud ya, simsalabim jadi kenyataan, tapi tentunya harus perlu kerja keras, upaya yang tentunya harus kita lakukan sejak dini ya. Oleh karena itu kita harus punya growth mindset. Nah, growth mindset ini apa? Yaitu tentunya kita harus bisa mempunyai semangat ya, pola pikir untuk yakin bahwa kita bisa terus berkembang, kita punya motivasi untuk terus belajar yang baru ya, seperti teman-teman Bapak Ibu yang join kelas pada siang hari ini ya, ingin punya sesuatu yang berkembang di masa depan ya dengan ikut kelas pasti umum bersama CJCMB Sekuritas Indonesia. Harapannya nanti kalau sudah menjadi investor ya, nanti Bapak Ibu scan barcode, kemudian buka rekening saham di CJCMB, terus juga nanti udah mulai investasi, nah tentunya nanti bisa cuan dan sebagainya, impiannya perlahan demi perlahan bisa terwujud. Nah, tapi tentunya gimana nih kondisi dapur teman-teman saat ini? Nah, tentunya kondisi dapur ini relate nih dengan kondisi keuangan kita masing-masing. Nah, nah, mungkin bisa direfleksikan nih teman-teman ya, gimana antara pemasukan dan pengeluaran. Karena tentu kondisi keuangan itu nggak jauh-jauh bukan dan pengeluaran. Ya, tentunya kalau kasus satu nih, pemasukan sama dengan pengeluaran. Jadi tentunya pemasukannya sekian, yang ya kebutuhan yang dibelanjakan atau dikeluarkan sebulan nih sekitar sama aja gitu Bapak Ibu ya. Kemudian kasus kedua, pemasukannya itu lebih besar ya daripada pengeluarannya. Nah, tentunya pengeluarannya itu lebih hemat ya, lebih kecil. Nah, dibandingkan kasus yang nomor tiga ya. Nah, itu malahan pengeluarannya lebih besar daripada pemasukan. Nah, tentunya kalau hal ini biasanya mungkin untuk bisa pengeluarannya bisa lebih besar ya, penting mungkin bisa berhutang dan sebagainya. Karena tentunya nggak mungkin tiba-tiba pengeluaran itu bisa disupport ya tanpa ada uang dan sebagainya ya. Yang mungkin menjadi highlight adalah utang ya teman-teman ya. Nah, utang kan kalau misalnya pengeluaran kita lebih besar ya. Nah, utangnya itu apakah sifatnya konsumtif atau produktif? Nah, itu mungkin semakin banyaknya umur, semakin tua dan sebagainya ya. Makin berutang tentunya makin menjadi besar juga beban kita di masa depan. Oleh itu penting banget untuk mengelola utang ya. Ya, jadi tentunya kita harus bisa mensortir utang-utang yang tentunya mungkin yang sifatnya konsumtif dan sebagainya itu jangan terlalu besar ya. Mungkin maksimal boleh hutang mungkin 30% maksimal ya daripada pendapatan kita. Nah, kemudian juga kita harus mulai melek terhadap dana darurat ya, minimal ya secara normatif sekitar 6 bulan dari pengeluaran bulanan kita. Kemudian juga kita mulai mikir nih ya, nah tadi judul kita pada siang hari ini ya, peluang menjadi investor di akhir tahun ya. Nah, ada investasi minimal modalnya itu 10% dari pendapatan kita tiap bulan. Nah, gimana alokasinya? Jadi seperti ini teman-teman ya. Jadi 50% udah di-secure ya untuk kebutuhan sehari-hari, saya makan, belanja, asuransi, biaya listrik, air, ya, internet, ya, wifi, pulsa, dan sebagainya. Kemudian ada cicilan dan sebagainya, ya, itu di-secure dulu ya. Nah, tentunya baru setelah itu udah aman, nah teman-teman bisa mulai sisihkan untuk menabung dana darurat tadi ya. Kemudian untuk dana investasi, sedangkan di sisinya kalau teman-teman ada keinginan itu bisa dipergunakan. Nah, kemudian juga investasi ini bisa juga menjadi gaya hidup nih teman-teman. Kenapa? Ya, jadi kalau kita refleksikan tentunya seumur hidup kita nggak mungkin kita seterus-menerus nih teman-teman Bapak Ibu ya, itu bekerja seumur hidup. Nah, nanti akan adanya di mana kita akan sampai di masa pensiun ya. Nah, tentunya nanti kalau kita udah nggak bekerja lagi, itu akan kita bingung nih, di mana kita bisa menghidupi kehidupan kita sehari-hari ya untuk makan, ya, transportasi, dan sebagainya, bayar listrik, dan sebagainya, ya. Oleh karena itu, penting banget sejak dini kita untuk melakukan investasi. Jadi, tentunya walaupun mungkin masih muda ya, nah, karena sejak dini udah berinvestasi ya, nanti ketika udah pensiun ya, ya udah tinggal panen sendiri nih Bapak Ibu ya. Jadi tinggal panen sendiri ya. Nah, jadi ketika udah masa pensiun ya udah tenang nih Bapak Ibu ya. Udah tenang, nah tinggal
ya menikmati hidup ya bersama keluarga, dan tentunya hal ini bisa banget nih Bapak Ibu ya menjadikan investasi sebagai new lifestyle kita nih ya Bapak Ibu, daripada untuk shopping ya, mending shopping buat barang investasi atau aset investasi ini teman-teman ya. Nah, jadi oleh karena itu penting banget, oleh karena itu ya, karena seumur hidup kita nggak bakal kerja terus-menerus, karena itu kita penting untuk merencanakan keuangan sejak dini. Nah, apa aja tadi ada dari segi cash flow ya, untuk uang bulanan, uang dapur, masak sehari-hari, makan minum ya, transportation, kemudian budgeting ya, belanja untuk bayar pendidikan anak, ya bayar bulanan dan sebagainya. Kemudian ada utang, ya cicilan, motor, mobil, rumah, KPR. Nah, kemudian juga sisihkan untuk berinvestasi. Nah, apa sih yang teman-teman yang harus dipikirkan dalam berinvestasi? Yaitu supaya teman-teman semangat ya dalam berinvestasi, ini harus ada tujuan ya. Karena sama saja kita ingin pergi semana nih teman-teman ya. Misalnya kita udah rapi nih, pengen keluar rumah, tapi nggak tahu tujuannya kemana. Nah, ternyata kalau nggak tahu tujuan, pasti mungkin akan tersesat atau kemana nggak tahu arah. Tapi kalau kita misalnya pergi ke suatu tempat, tapi kita tahu nih tujuannya, oh saya mau ke tempat A, saya mau misalnya mau nyuci mobil, mau apa, kan tentunya tahu nih arahnya. Oh, harus lewat sini. Nah, kemudian apa nih yang didapat, apa yang gini. Nah, itu tentunya harus ada perencanaan juga ya. Nah, kemudian tujuannya apa aja sih dalam berinvestasi sebagai investor ya? Nah, tentunya banyak banget. Nah, mungkin kalau kita segmentasikan nih teman-teman ya, berdasarkan jangka waktunya. Ya, tentunya kalau jangka waktunya pendek ya, tentunya ini bisa menjangkau plan-plan finansial secara yang lebih ringan ya, yang lebih terjangkau. Seperti apa? Misalnya liburan ya. Nah, tentunya mungkin teman-teman kalau belum berinvestasi biasanya nabung dulu ya, ataupun mungkin kredit utang ya. Itu bisa terjangkau lah, maksudnya kalau belum ada investasi. Tapi mungkin kalau udah ada investasi kan kita lebih senang dong. Oh, hasil apa yang kita udah investasikan, ternyata hasilnya bisa buat liburan. Itu pasti senang banget kita ya, berbunga-bunga hatinya. Nah, jangka pendek ini jangka kira-kira kurang dari 1 tahun ya, dapat terwujud atau deadline-nya. Kemudian yang berikutnya jangka menengah ya, sedengan ya, sekitar ya butuh di atas 1 tahun, tapi nggak nyampe di atas 10 tahunan ya. Misalnya apa nih? Oh, teman-teman misalnya ingin menikah, persiapkan dana pernikahan, atau misalnya studi lanjut, ataupun juga nabung untuk beli mobil baru. Nah, itu juga perlu direncanain ya. Kemudian juga panjang ya, untuk masa pensiun tadi udah kita sounding ya. Jadi itu butuh perencanaan ya, Bapak Ibu ya. Jadi itu salah satunya, silakan Bapak Ibu mungkin punya cita-cita masing-masing ya. Nah, kemudian alasan yang berikutnya nih, kenapa harus berinvestasi? Karena adanya inflasi. Inflasi ini yang menurunkan, ibaratnya menggerogoti nilai kekayaan kita ya, dari kenaikan barang kebutuhan pokok, saya beras ya, ada misalnya minyak goreng dan sebagainya ya. Nah, tentunya kalau tanpa kita sadari ya, secara jangka panjang naiknya itu cukup signifikan ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita pakai uang 100.000 di 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, kita nenteng belanjaan tuh beda banyaknya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin kalau sekarang tuh 100.000 cuma bisa belanja beberapa orang aja, dibandingkan mungkin 20 tahun, 10 tuh 20 tahun yang lalu, itu mungkin bisa memenuhi kebutuhan pokok sekitar ya sebulan lah, bisa sebulan ya, kalau kita pintar-pintar ya. Kemudian kalau contohnya nih ya, mungkin terlalu banyak nih satu troli ya, contohnya mie instan aja nih. Di tahun yang lalu, 2022, itu harga mie instan Rp3.000, dibandingkan 10 tahun yang lalu itu harganya masih Rp1.000 nih teman-teman ya. Jadi kita lihat bahwa dengan kondisi ini terjadi kenaikan harga hampir lebih dari 3 kali lipat ya. Dan mungkin sekarang udah lebih dari 3.000 ya. Yang paling murah mungkin semalam saya belanja mie instan itu sekitar paling murah yang merek yang paling terkenal ya, yang murah base-nya itu yang mie kuah tuh 3.100 nih satu piecesnya ya Bapak Ibu ya. Eh, Mungkin kita bisa bandingkan antara kenaikan barang-barang kebutuhan pokok dan kekayaan kita nih, penghasilan kita. Ikutan naik juga nggak 3 kali lipat nih Bapak Ibu ya. Nah, kalau nggak ikutan naik, nah itu jadi
warning nih, tanda tanya nih. Kita harus mikir solusinya nih. Solusinya apa nih supaya barang-barang kebutuhan naik nih ya. Nanti nilai uang kita ikut turun loh kalau nggak ikut naik ya. Nah, jadi solusinya apa? Ya solusinya harus berinvestasi nih Bapak Ibu ya, supaya ya uang kita dibelikan aset dan asetnya itu tepat ya. Nah, nanti aset itu akan berkembang, akan meningkat nih Bapak Ibu ya. Nah, mungkin nanti kita akan bahas lagi tentang investasi, tapi tentunya mungkin hal yang paling utama nih Bapak Ibu ya, sebelum Bapak Ibu melangkah lebih lanjut untuk berinvestasi adalah Bapak Ibu harus tahu bahwa yang namanya investasi adalah pasti mengandung risiko. Tapi tentunya mungkin risiko ini bukan sesuatu hal yang menakutkan atau gimana ya. Nah, asalkan kita mengetahui produknya, kita mempelajari, kita mengambil keputusan secara baik ya. Nah, tentunya risiko itu bisa kita minimalkan ya, kita seimbangkan dan itu akan seimbang ya, tolerance dengan reward yang kita potensi dapatkan ya. Nah, Nah, di sini ada beberapa risiko toleransi. Ibaratnya kita tuh tipe yang mana ya? Ibaratnya tipe sifat kita nih sebagai calon investor ya. Nah, ada yang konservatif, moderat, dan moderat agresif dan agresif ya. Nah, jadi konservatif ini adalah mengacu ke tipe psikologi ya, bahwa kita itu dalam berinvestasi tuh nggak mau nih Bapak Ibu, secara umumnya, secara mudahnya kita nggak mau ketika berinvestasi, uang kita itu rugi misalnya ya, atau misalnya mengalami kerugian, walaupun dia sepeser pun, 1 perak pun ya. Jadi mau investasi yang aman-aman aja, ya ibaratnya kalau enggak mau rugi ya, tapi juga ya return-nya juga nggak tahu gede juga ya. Jadi asalkan uang saya nggak rugi deh ya, kalau bisa untung ya, ya seperak 2 perak nggak apa-apa deh ya, yang penting uang saya nggak ikut turun atau ikut rugi ya. Nah, kemudian yang berikutnya nih moderat konservatif. Nah, yang ini adalah, ini mau menerima, sebuah risiko ya, tapi tetap lagi ya, nggak mau risikonya itu terlalu gede ya. Misalnya mungkin kalau nanti inflasi sekitar, 5% ya, nah itu masih, mau risikonya sekitar masih di bawah inflasi nih, misalnya 3% atau 2% ya. Jadi masih sedikit konservatif, tapi udah mulai open nih sama yang namanya, risiko ya. Nah, kemudian juga untuk moderate. Nah, moderate itu yang tengah-tengah ya, nggak terlalu konservatif tapi nggak juga terlalu agresif ya. Nah, jadi ya tentunya ini ramah nih, ramah dengan risiko ya, tapi juga tetap ya, tahu bahwa investasi itu ada risikonya, jadi tentunya tetap ya tengah-tengah nih Bapak Ibu ya. Nah, mungkin yang baiknya adalah Bapak Ibu adalah, investor yang, moderat ya. Nah, tentunya juga, eee peka dengan risiko ya, tapi juga nggak terlalu alergi juga sama risiko gitu ya. Nah, kalau agresif itu kayak memburu ya, memburu memburu sebuah potensi, cuan ya, tapi juga dengan potensi keuntungannya yang gede, risikonya juga sama gedenya ya kalau agresif. Nah, jadi itu, bedanya levelnya ya untuk, profil risiko. Nah, ini juga profil Bapak Ibu nih, yang mungkin seperti saya kerja ya, karyawan ya. Nah, itu kan mendapatkan uang dari bekerja ya, ataupun juga mahasiswa yang, kalau berangkat kuliah baru dapat uang ya. Nah, itu kan dapat uang dulu, harus melakukan sesuatu dulu baru bekerja nih Bapak Ibu ya. Nah, mungkin bagi Bapak Ibu yang belum ada itu, passive income ya, yaitu, bagaimana uang kita bisa menghasilkan sesuatu nih tanpa harus kita bekerja. Nah, bisa menjadi apa nih? Bisa jadi business owner ataupun juga bisa jadi investor. Mmm, mungkin kalau jadi business owner Bapak Ibu perlu sebuah modal yang cukup besar nih dibandingkan mungkin kalau investor, Bapak Ibu mungkin bisa dengan modal yang relatif, terjangkau, Bapak Ibu bisa menjadi investor. Nah, contohnya saya mungkin Bapak Ibu menyisihkan 10% nih dari pendapatan, per bulannya ya. Nah, itu Bapak Ibu udah bisa loh menjadi investor di pasar modal. Nah, tentunya bagi Bapak Ibu ya yang nanti, berminat untuk jadi investor di CGS Sekuritas Indonesia, silakan bisa scan barcode yang ada di setiap
slide-nya ya. Nah, langsung aja nanti bisa direct ke pembukaan account secara online. Nah, kita lanjut lagi nih Bapak Ibu. Nah, ini kita spill ya, investasi pilih apa? Jadi tadi udah kita sounding bahwa adanya inflasi yang menggerogoti ya kekayaan kita. Ya, kita rata-rata dalam 10 tahun terakhir inflasi ada di angka 5,56%. Nah, mungkin kita compare nih dengan adanya instrumen keuangan, instrumen investasi yang ada di pasar modal ya. Nah, di sini mungkin kita kalau tabungan ini udah skip ya, ini tentunya udah jauh belum tidak bisa mengimbangi adanya inflasi ya kalau di tabungan. Nah, kemudian juga deposito nih. Nah, deposito misalnya contohnya di bank ya. Nah, ini hampir sama ya, memper-memper ya dengan inflasi ya, di sekitar 5,5%. Kemudian rata-rata 10 tahun terakhir return di obligasi ya, ini mungkin Bapak Ibu yang biar relate tuh seperti ORI ya, obligasi retail Indonesia ya. Ya, Bapak Ibu sebagai investor retail juga bisa nih beli surat utang pemerintah ya. Nah, itu bisa Bapak Ibu bisa lihat nih di website yang jual ori ya. Nah, ini rata-rata returnnya ini di 6,67%. Kemudian juga investasi emas ya, ini yang lagi naik ya. Ini rata-rata 10 tahun terakhir ini di 12%. Nah, kemudian di investasi saham ini kurang lebih rata-rata 10 tahun terakhir ini returnnya paling tinggi 14% nih Bapak Ibu ya. Nah, jadi itu kita berikan contoh ya bagaimana return beberapa instrumen investasi di pasar modal. Nah, Bapak Ibu silahkan pilih ya. Nah, tapi mungkin kalau kita lihat ya dari segi chartnya nih, kalau tadi kan kita bandingkan dari segi stages ya masing-masingnya. Nah, mungkin kalau dari segi chartnya memang kita lihat kembali nih, instrumen saham, investasi saham menjadi pilihan yang paling memberikan return paling tinggi nih dibandingkan instrumen investasi yang lainnya. Tapi kembali ini secara jangka panjang nih teman-teman ya. Jadi tentunya mungkin dengan risiko yang kembali tadi ya kita sounding bahwa risiko yang tinggi juga ini juga bisa memberikan return yang sama juga tinggi. Mungkin kalau kita investasi secara jangka panjang, minimalkan risiko itu kita bisa nih teman-teman ya, dengan kita berinvestasi memperpanjang nih time frame-nya. Dan kemudian kalau kita misalnya berinvestasi di investasi saham ya, yang jangan dulu nih ya, yang jadi red flag, yang jadi red flag tidak boleh dilakukan, yaitu memakai dana hutang yang tentunya ini menjadi sifatnya panas nih Bapak Ibu ya, karena tentunya ketika kita berhutang pasti akan ada jatuh tempo ya, tentunya akan kita harus mengembalikan, mengangsur dan sebagainya ya. Apalagi kalau misalnya mungkin apesnya nilai investasi kita mungkin mengalami penurunan dan sebagaimana. Nah, jantung kita itu dagdikduk nih Bapak Ibu ya. Dan berikutnya adalah jangan pakai dana dapur ya, atau yang dana yang diperlukan ya. Karena coba deh kita ambil kita pakai nih, nanti mungkin kalau cuan kita ambil lagi ya. Nanti kalau ya sama kalau investasinya kita turun ya, tentunya kita perlu pakai ya, kita nggak bisa. Kemudian jangan all in masuk ke satu saham aja, satu sektor aja, tapi kita bisa diversifikasikan ke beberapa sektor, ke beberapa perusahaan yang berbeda, supaya kalau ada satu cycle bisnis sektor yang ini mengalami koreksi penurunan ya, kita nggak jos semuanya. Dan tentunya melakukan bisa ya, jangan ikut-ikutan dari pompoman orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya. Jadi menggunakan analisa fundamental teknikal sebelum mengambil keputusan investasi. Dan nanti investasi pakainya dana apa nih? Dana harus nganggur nih ya. Dana yang ya kita perlukan untuk kebutuhan ya sehari-hari dan sebagainya. Dan kita anjurkan mendiversifikasikan ke dalam portofolio. Nah, sebelum berinvestasi sehatkan finansial. Sehatkan dari apa? Dari beban utang, dan kalau udah utangnya bye-bye nih Bapak Ibu ya. Nah, kita lebih lebih apa ya, lebih ringan ya, lebih enteng untuk kita mulai mengatur keuangan ya, membagi-bagi dan tentunya
lebih tenang untuk mulai berinvestasi. Nah, konsep dasar saham ini seperti apa sih Bapak Ibu? Nah, ini sederhananya kayak kita berbisnis aja nih Bapak Ibu ya. Jadi berinvestasi saham sama aja kayak kita membeli sebuah perusahaan, kita berinvestasi di perusahaan, menaruh uang kita, modal kita di suatu perusahaan. Kalau perusahaannya bagus, ya untung, ya tentunya sebagai pemegang saham, ya orang yang berinvestasi di situ, kita juga mendapatkan keuntungan. Tapi juga kalau sahamnya, perusahaannya juga rugi, ya saham modal kita juga ikut merugi, ya. Ya tentunya kita boncos pada akhirnya. Jadi tentunya sama aja, sebelum beli saham kita harus tahu perusahaannya gimana, bagus apa enggak, kedepannya bisa untung apa enggak, itu secara umum, gampang seperti itu Bapak Ibu ya. Nah jadi contohnya di sini ada Kak Siji ya. Nah di mana Kak Siji nih ingin buat kedai kopi ya, modalnya sekitar 8 juta kecil-kecilan ya. Nah nanti kalau mungkin kalau udah meningkat besar ya, atau ini bisa kembangkan lagi. Nah, tapi Kak Siji ini hanya punya modal 1 juta rupiah nih. Jadi tentunya Kak Siji ini pengen dikumpulin ya, dana 7 juta sisanya itu bisa dapat dengan menawarkan ke orang lain nih. Nah, misalnya orang-orang terdekat, tempatnya yang udah tahu nih, oh Kak Siji pintar bikin kopi, kopinya enak. Nah di sini Kak Siji dapat akhirnya ngajak 7 temennya untuk masing-masing memberikan modal 1 juta rupiah. Nah, jadi udah genep nih 8 juta, akhirnya belilah peralatan dan sebagainya, mesin kopi ya, sewa tempat dan sebagainya. Dan running bisnis secara secara umum ini di sini Kak Siji karena bisnisnya bagus ya, kopinya enak, banyak yang beli, akhirnya meningkat nih. Omsetnya juga bertambah ya, dari yang 8 juta menjadi 16 juta. Nah, jadi mungkin secara sederhananya karena ada kenaikan saham ya, modalnya nambah, dapat keuntungan ya, jadi 16 juta ya. Jadi yang sebelumnya masing-masing modalnya cuma 1 juta, karena naik 16 juta dibagi 8 ya, jadi masing-masing jadi nambah nih ya, tadi naik jadi 2 juta. Nah, kenaikan yang ada nih Bapak Ibu ya, ini juga bisa nih kalau kita sederhanakan namanya capital gain ya. Nah, capital gain-nya berapa? 2 juta kurang 1 juta. Nah, 1 juta nih untungnya. Nah, dengan adanya capital gain ini, Kak Siji ataupun teman-temannya ini bisa jual sahamnya, kepemilikannya, sebagian atau semuanya nih ke orang umum, ke orang publik ya. Nah, itu sederhananya nih Bapak Ibu, sama aja. Kalau cuan ya kita bisa jualan, ya jualannya untungnya sebesar apa? Sebesar porsi yang kita investasikan ya. Itu tadi udah dicontohkan selisih harga beli dan jual. Dan kemudian kita lanjut keuntungan beli investasi saham itu apa, selisih selain keuntungan ya, kita juga dapat passive income dari beberapa perusahaan yang membagikan dividen. Nah, dividen itu dari mana sih, Kak? Dividen itu berasal dari pembagian sebagian keuntungan laba ya, yang dibagikan kepada pemegang saham ya. Nah, tentunya kalau kita porsi investasinya berapa ya, tentunya itu akan dapat dividen sesuai dengan porsi kita ya. Kemudian berikutnya adalah likuiditas yang tinggi. Ya, itu nih teman-teman bisa nih jual beli transaksi saham secara real time ya. Ini secara mudah. Jadi nggak takut teman-teman mungkin ketika mau jual susah dan sebagainya karena likuiditas yang tinggi dan tentunya pajak yang rendah ya, udah final juga udah rendah nih, nggak dipotong-potong apalagi ya. Tentunya kalau kita kerja di kantoran tuh pajaknya lebih tinggi nih Bapak Ibu ya, dibandingkan kalau investasi saham tuh udah rendah, final lagi. Kemudian diawasi dan diatur oleh OJK. Nah, itu sebagai payung hukumnya, dan selain itu juga dapat memiliki bisnis satu personal dengan modal yang relatif kecil. Itu tentunya banyak banget manfaatnya ya. Teman-teman bisa manfaatkan dengan mulai sejak dini berinvestasi saham. Dan kita mengingatkan nih Bapak Ibu, silakan yang ada pertanyaan bisa langsung segera ya di-drop pertanyaannya di kolom Q&A. Kita masih ada waktu lumayan ya, sekitar sampai di setengah tiga ya. Dan next yang berikutnya adalah study case nih teman-teman ya. Nah, kalau investasi saham benar nggak sih bisa mewujudkan apa keinginan kita, impian kita ya. Nah, jadi ibaratkan nih teman-teman ya, ini simulasikan. Nah, investasi saham rutin setiap bulan.
Nah, mungkin study case-nya dulu nih, kenal dulu nih yang namanya Kak nih contohnya ya. Nah, di sini Kak ini bekerja sebagai karyawan nih, di karyawan swasta. Penghasilannya itu berapa? 15 juta per bulan. Nah, kebetulan pengeluarannya berapa nih sebulan itu sekitar 3,5 juta nih per bulan. Nah, kemudian tabungannya dimiliki ini sekitar 4 juta di luar dana darurat. Nah, di mana Kak ini punya impian ya, dalam waktu dekat ini pengen beli sepeda motor baru. Nah, harganya sekitar 18 sampai 20 juta nih teman-teman ya. Nah, mungkin kalau kita breakdown dulu nih berdasarkan metode SMART ya. Nah, tentunya mungkin kalau dari S dulu nih spesifik. Nah, spesifiknya ini apa nih? Pengen beli apa? Pengen beli sepeda motor baru. Nah, kira-kira measure-nya berapa nih ukurannya? Nah, targetnya berapa tadi? 18 juta minimal ya. Nah, kemudian actions-nya apa nih? Action-nya upayanya itu mulai rutin menyisihkan dana dingin ya. Ini sekitar 10-13% ya dari pendapatannya ya. Sekitar 1 juta, kemudian dengan action itu mulai rutin investasi dan tepat memilih saham. Nah, kemudian reasonable nggak sih apa impiannya? Nah, reasonable nih ya, yaitu sepeda motor yang dibeli ini untuk kebutuhan produktif ya, untuk menunjang mobilitas ke sana kemari, untuk bekerja ya. Dan tentunya harus ada targetnya ya atau timetable-nya itu kapan kita ambil sekitar 31 Desember ya. Sorry, ini 31 Desember 22 karena tentunya kita ambil 1 tahun terakhir ya. Jadi dari 1 Januari 2022 sampai 31 Desember 2022 itu berapa nih hasilnya ya. Tadi kan kita udah asumsi nih Bapak rutin investasi 10-13% ya kasih gini. Jadi 10-13% dari pendapatannya 15 juta ya. Nah, jadi kita bisa lihat teman-teman di sini ada dua case ya, tapi mungkin pakai kita kita jelasin case yang pertama dulu ya, yaitu case saham pernah dijual nih Bapak Ibu ya. Nah, tidak pernah dijual itu gimana sih? Nah, jadi setiap bulan, setiap gajian ya, 10-13% itu disisihkan untuk belanja saham ya, untuk nabung saham. Nah, tentunya 10-13% disisihkan itu tentunya harga saham kan turun nih Bapak Ibu ya. Jadi tentunya sekitar sekitar 10-13% itu berapa yang bisa dibeli. Nah, itu ya. Misalnya di Januari nih harga saham BBRI awal bulan tuh di 4.180. Nah, yang bisa dibeli ini 4 lot aja ya. Nah, itu beli ya di awal bulan Januari ya. Kemudian lagi nih gajian, terima tengtong. Nah, itu juga dibelanjakan buat beli saham ya. Terus menerus sampai dengan awal bulan Desember. Nah, tentunya setelah di total-total ya dikumpulin ya dari awal Januari sampai dengan akhir Desember ya. Nah, terkumpullah 40 lot saham Bank BRI. Nah, kalau kita jumlahin total modalnya itu 17,8 juta. Nah, dibandingkan kalau kita mau jual nih ya di akhir Desember, itu harga BBRI itu di 4.940. Nah, di mana rata-ratanya ini di 4400 nih Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau kita jualin ya, jadi semua saham yang udah terkumpul BRI dengan harga closing di akhir Desember ya. Nah, itu kalau kita jual ya 40 lot ya Bapak Ibu ya, 40 lot itu dikalikan 4940. Nah, nilai investasi akhir Desember itu berapa? Ini sekitar 19,8 juta ya. Nah, return investasinya berapa? 11,3%. Nah, achieve nggak? Nah, achieve dong Bapak Ibu ya. Kan ini targetnya minimal 18 juta. Nah, di akhir Desember ini 19,8 juta ya lebih ya. Oke. Nah, case yang pertama ini achieve ya 19,8 juta. Kemudian yang berikutnya kalau kalau kita beli sahamnya di awal bulan, di awal bulan beli ya saham, kemudian di akhir bulan sebenarnya mungkin bisa naik ya. Nah, kita jual dulu deh ya, kita jual terus nanti
cuannya berapa, mau ditambah modal kita beli lagi nih di awal bulan ya. Nah, kemudian di akhir bulan berikutnya juga kita jual, kemudian awal bulan kita cuannya kita ditambahin dengan modal untuk beli saham lagi nih BBRI ya. Nah, jadi itu cashnya ya dijual di tiap akhir bulan dan modalnya digulung ya untuk beli saham di awal bulan lagi. Nah, kira-kira gimana sih returnnya? Nah, kalau secara presentasi secara presentasi nilai investasi returnnya ya digulung ini menjadi 20,7 juta nih Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita lihat secara secara berbandingannya ya, kalau tidak pernah dijual dan case-nya dijual akhir tahun dan modal digulung, ternyata lebih tinggi nih Bapak Ibu ya, sedikit lebih tinggi kalau case-nya itu dijual tiap akhir bulan dan modalnya digulung. Ini contohnya untuk membeli saham BRI ya. Tapi tetap disclaimer on ya Bapak Ibu ya. Ini hanya sebagai contoh ya, tentunya nanti Bapak Ibu ingin berinvestasi pilih sahamnya apa, tentunya nanti Bapak Ibu kembali putuskan melakukan analisa kembali ya. Jadi contohnya kalau misalnya berinvestasi ke saham BRI setahun full ternyata bisa achieve ya 18 sampai 20 juta ya. Lebih tinggi kalau case-nya dijual tiap akhir bulan dan modal digulung. Nah, itu teman-teman Bapak Ibu ya. Nah, kita masih ada beberapa waktu ya. Silahkan nih Bapak Ibu kalau ada pertanyaan bisa langsung aja diketikin di kolom komen. Nah, tentunya ini adalah sosial media dari CJCMB, ada di Instagram, ada di X ya, kemudian ada di Spotify, ada di TikTok, Facebook, YouTube ya, kemudian ada di Telegram, Discord. Dan tentunya teman-teman bisa langsung aja follow sosial media kita ya, dimanapun supaya nggak ketinggalan info-info terupdate ya tentang program dari CJCMB ataupun juga berita-berita yang penting untuk investasi ya. Dan ini silakan nih Bapak Ibu bisa scan barcode ya, yang nanti buka rekening saham di CJCMB bisa scan barcode-nya di slide yang ada di tampil layar di Bapak Ibu semua ya. Oke. Nah, silakan nih Bapak Ibu kalau ada pertanyaan bisa langsung aja diketikin di kolom komen. Nah, kita masih ada beberapa waktu sekitar mungkin 10 menitan ya sebelum nanti kita oper untuk sesi kedua di materi sesi digital business online trading ya. Oke. Nah, silakan nih Bapak Ibu ya, dan tentunya mungkin kalau Bapak Ibu nanti udah menjadi investor ya, tentunya mungkin ingin tahu nih update apa nih di pasar dan tentunya apa sih review pergerakan market sebelumnya kemarin terjadi hari ini. Nah, teman-teman bisa join kita live tiap hari ada BTS berita tentang saham di Instagram ya di jam 8 sampai 8.30 ya. Kita rutin setiap hari bursa, tentunya teman-teman bisa langsung pantengin di Instagram kita @cgscmbid dan tentunya kita juga ada program baru yang namanya klinik saham ya Bapak Ibu ya. Nah, juga kita ada di Discord, silakan Bapak Ibu bisa join our Discord di bit.ly/cgscmb Discord ya. Untuk Bapak Ibu bisa join ya membahas saham-saham yang menarik untuk dikulik bersama tim kita di CGSCMB Sekuritas Indonesia. Ya, silakan nih Bapak Ibu kalau ada pertanyaan bisa langsung aja diketikin di kolom komen. Oke. Dan next-nya mungkin kalau kita sedikit stretching nih Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita berbicara tentang risiko ya Bapak Ibu ya, nah tentunya mungkin banyak banget ya yang mempengaruhinya dan tentunya mungkin nggak ada yang baku nih Bapak Ibu ya. Bagaimana Bapak Ibu mungkin memilih yang mana konservatif, moderat ya, ataupun agresif. Mungkin ibaratnya sebuah uh, psikologi ya, itu nggak bisa dipaksakan nih Bapak Ibu ya. Jadi tentunya mungkin ini bisa disesuaikan dengan faktor psikologi kita masing-masing. Tapi mungkin ibaratnya untuk
menjadi atau bisa mengalahkan yang namanya inflasi nih Bapak Ibu ya. Nah tentunya mungkin kita harus sedikit jangan terlalu konservatif intinya sih dalam kita eh, familiar dengan risiko nih Bapak Ibu ya. Nah itu ya mungkin itu sedikit ditambahin untuk risiko ya. Tapi mungkin kalau yang agresif ya, nah agresif juga mungkin tidak disarankan untuk mungkin investor yang pemula ya. Nah mungkin kalau ini yang agresif tentunya ibaratnya secara kasarnya bisa bilang orang yang berani uangnya kehilangan contohnya kalau agresif ya. Dia berani untuk bisa dapat cuan yang gede tapi mungkin juga berani kalau bisa rugi besar ya Bapak Ibu ya. Jadi itu risk reward itu akan seimbang. Ya, kemudian juga kalau kita lihat dari segi pilihan investasi ya. Nah, mungkin kalau kita tanya, "Oh, emas ini rata-rata 12% itu cukup tinggi nih, Kak." Ya, mungkin ditanya. Tapi mungkin kalau kita lihat secara yield-nya nih Bapak Ibu ya, kalau mungkin kita hold emas eee, dalam arti fisik nih Bapak Ibu ya. Nah, mungkin kalau kita hold 1 sampai 2 tahun, mungkin nggak di bawah 5 tahun ya, mungkin yield-nya itu nggak lebih gede daripada return-nya 10-12% itu ya Bapak Ibu ya. Belum juga nanti ada apa, eee, ada emisi dan sebagainya ya. Nah, mungkin untuk investasi emas yang jangkanya lebih pendek, itu yield-nya mungkin kurang menarik nih Bapak Ibu ya. Mungkin kalau dibandingkan kalau misalnya investasi saham, asalkan investasi pilihnya yang tepat nih Bapak Ibu ya. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa lebih tinggi nih untuk, dari segi, potensi return-nya ya. Nah kemudian, juga ini udah konsep dasar saham, oke. Nah mungkin di sini adalah nambahin sedikit nih Bapak Ibu ya, dapat memiliki bisnis suatu perseroan ya. Nah di sini apa yang diartikan memiliki bisnis nih Bapak Ibu ya. Jadi walaupun misalnya Bapak Ibu misalnya membeli suatu saham nih, misalnya dalam size-nya itu lot ya. Nah, jadi size-nya misalnya Bapak Ibu cuma beli suatu perseroan misalnya 1 lot. Nah, contohnya misalnya tadi Bank Rakyat Indonesia, misalnya Ibu beli 1 lot ya, tapi dikatakan Bapak Ibu secara hukum ini menjadi pemilik sahamnya. Nah, Bapak Ibu nanti bisa datang, ikut ya, diundang ke rapat umum pemegang saham, ya Bapak Ibu bisa menjadi pemegang sahamnya ya. Bisa diundang ke RUPS, ini bahagia banget, bangga banget ya, "Oh, saya nabung di BRI, tapi saya juga menjadi pemegang saham BRI," contohnya gitu nih Bapak Ibu ya. Nah, itu menjadi suatu kebanggaan juga ya, itu Bapak Ibu ya. Itu beberapa keuntungan ya, dan silakan nih Bapak Ibu kalau ada pertanyaan bisa langsung segera diketikin di kolom komen ya. Kita masih ada beberapa menit lagi sebelum nanti dioper untuk sesi 2 materi, digital bisnis ya. Oke. Nah, mungkin balik lagi ke tabungan nih Bapak Ibu ya. Nah, mungkin kenapa sih tabungan ini nggak menarik ya? Dapat mungkin kalau kita lihat dari segi chart-nya nih Bapak Ibu ya. Chart-nya itu kenapa kita uang 100.000 ya? Jika Anda memiliki uang 100.000, kenapa di chart-nya di sini tabungan tuh hanya 87 ribu rupiah ya? Nah, kenapa? Karena kalau kita nabung di bank tuh let's say dengan jumlah yang kecil ya, nah itu mungkin apa namanya, bunga yang diberikan oleh bank dengan biaya administrasi tiap bulan itu masih kalah nih Bapak Ibu ya. Bahkan mungkin ya biaya tabungnya malah lebih gede dibandingkan mungkin bunga yang kita dapatkan ya. Malah jadi bukannya uang kita utuh malah berkurang nih Bapak Ibu ya ditaruh di tabungan ya. Nah itu bahkan beberapa bank yang mungkin kalau kita nabungnya mungkin 1 juta dan sebagainya ya, mungkin dapat bunganya 0% nih Bapak Ibu ya. Jadi apakah relate zaman sekarang menabung pangkal kaya? Nah, ini mungkin udah nggak relate nih Bapak Ibu ya. Jadi mungkin untuk kita berhemat ya, kita mungkin perlu menabung ya, menabung rencana ya, menabung apapun, menabung strategi ya, tapi mungkin kalau hanya menabung uang aja tentunya nggak akan cukup ya. Tentunya dengan berhemat kita bisa menabung uangnya
bisa kita sisihkan untuk berinvestasi. Nah, berinvestasinya gimana nanti Bapak Ibu bisa buka rekening di CDI CIMB Sekuritas Indonesia ya. Dan juga ada barcode di masing-masing slide ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa langsung scan barcode-nya dan kemudian nanti bisa direct untuk pembukaan account di CDI CIMB secara online. Jadi itu nih Bapak Ibu ya. Semoga bisa mantap ya, udah yakin ya untuk berinvestasi ya. Kenapa tadi udah ada reasonnya, kemudian manfaatnya ya. Dan tentunya tadi udah disimulasikan, oh ternyata bisa loh kita punya impian ya dengan menyisihkan sebagian dari pemasukan kita ya tiap bulan rutin, asal rutin dan konsisten, disiplin ya. Tentu semuanya itu bisa terwujud ya. Asalkan ada tekad, niat ya. Nah, tentunya Bapak Ibu bisa selangkah lebih maju ya menjadi investor di pasar modal ya jelang akhir tahun ini ya dengan teman-teman punya kebanggaan sendiri ya menjadi investor saham dan tentunya bisa mewujudkan satu persatu impian teman-teman dan Bapak Ibu semua. Ya, tentunya kita masih ada beberapa waktu lagi, beberapa menit. Silahkan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan bisa langsung aja diketikin di kolom komen. Oke, nah mungkin kalau belum ada, saya tunggu sampai mungkin di sekitar 2:25 ya. Mungkin kalau belum ada, kita akan lanjutkan ke sesi 2 ya, di sesi online platform digital bisnis ya. Teman-teman nanti akan diajarin ya tentang bagaimana penggunaan aplikasi ya, yang tentunya nanti bisa membantu Bapak Ibu dalam bertransaksi trading ataupun investasi saham di HIJS CIMB Sekuritas Indonesia. Oke. Oke, nah mungkin gimana nih Bapak Ibu nih secara akhir tahun ya, mungkin resolusinya di tahun 2023 ini apakah udah beberapa tercapai ya? Nantinya mungkin yang belum tercapai jangan berputus asa ya teman-teman, Bapak Ibu masih ada waktu ya. Dan tentunya apa yang belum tercapai bisa on track nih, perlahan-lahan ini bisa dicapai ya. Nah, oke. Oke. Oke, mungkin kayaknya ini ada satu nih Bapak Ibu ya. Jadi yang belum tercapai ataupun masih terus berjuang ya, tetap teman-teman nggak perlu berkecil hati karena setiap orang punya prosesnya, titik mulai, berhenti, dan ini juga berbeda-beda ya. Jadi tentunya ya terus goes aja kalau ibaratnya kalau kita naik sepeda ya, terus goes ya sampai finish ya, sampai finish line in your life journey ya, Bapak Ibu ya. Karena nggak ada perlombaan cepet-cepetan ya. Yang penting adalah kita terus mengenjot terus genjot ya, terus konsisten ya. Nah, tentunya perlahan demi perlahan kita akan sampai. Nah, tentunya thank you banget nih Bapak Ibu ya. Di setengah 3 ini tentunya belum ada pertanyaan dan thank you banget Bapak Ibu yang udah join nih dari awal sampai akhir ya. Tentunya masih ada sesi 2 ya, kita bersama teman kita untuk sharing-sharing tentang online trading ya Bapak Ibu. Jadi sampai jumpa di kelas pasti yang berikutnya ya bersama si CGS Sekuritas Indonesia. Tentunya thank you banget apa yang tadi kita sharingkan di siang hari ini tentunya berdasarkan disclaimer pembahasan ataupun contoh saham yang kita sebutkan tadi ya. Tentunya tidak ada ajakan untuk mengajak berinvestasi. Keputusan akhir nantinya Bapak Ibu sebagai investor di pasar modal mutlak keputusan Bapak Ibu sendiri sebagai investor. Sebelum berinvestasi, tentunya jangan lupa melakukan analisa ya secara keseluruhan, baik menggunakan fundamental ataupun teknikal. Akhir kata, saya Cik Kurniawan di sesi 1 ini ya mengucapkan terima kasih dan jangan kemana-mana nih Bapak Ibu ya. Di sesi 2 nih ada yang menarik juga ya.
pengenalan online trading bersama rekan saya Wisnu Adi Kumara tentunya yang bisa membantu teman-teman nanti ketika udah buka rekening ya, nanti Bapak Ibu lebih familiar lagi nih untuk bertrading ria, ya berinvestasi ya, pilih-pilih saham, mengkoleksi saham, menabung saham ya, secara rutin dan disiplin agar impiannya bisa tercapai ya di masa depan. Akhir kata thank you banget, sampai jumpa nih Bapak Ibu di lain kesempatan, di lain program bersama si GSM Sekuritas Indonesia. Oke, thank you Mas Haji. Tadi pemaparannya cukup jelas dan cukup detail ya Bapak Ibu semua. Dan kita masih ada waktu nih untuk membahas online trading bersama CGSM Sekuritas Indonesia. Jadi sebelum kita masuk ke platform, mungkin saya akan informasikan ya ke Bapak Ibu bahwasanya buka rekening di CGSM Sekuritas Indonesia itu tidak ada deposit ya, atau tidak ada minimal deposit. Jadi bisa langsung aja buka dulu secara online tadi ya, kita sudah mengarahkannya. Mungkin kalau misalnya yang baru join, mungkin kita arahkan kembali ya. Untuk di website kita, coba kita arahin dulu. Oke, Bapak Ibu bisa langsung kunjungin aja di website resmi kami di cgsyami.co.id ya, /register untuk pembuka rekeningnya. Dan jangan lupa untuk masukkan alamat email. Pastikan alamat emailnya yang aktif ya Bapak Ibu, karena nanti akan mendapatkan banyak informasi terkait password PIN, nomor RD, dan lain sebagainya, atau link aktivasi ketika pertama kali login gitu ya. Dan pastikan huruf besar dan 8 karakter dan ada eh, ini ya, angka ya, itu bisa menggabungkan di password yang Bapak Ibu buat di sini. Jadi ini tidak perlu sama dengan password yang ada di email Bapak Ibu semua ya. Jadi bisa membuat baru dan tentunya Bapak Ibu bisa langsung register aja di sini. Dan nanti ketika sudah klik register sini akan mendapatkan inbox atau ini ya, notifikasi dari email. Jadi Bapak Ibu bisa langsung melanjutkan aja login kembali menggunakan password dan PIN yang sebelumnya sudah dibuat. Nah, apa aja sih yang harus dipersiapkan untuk membuka rekening? Nah, untuk persiapannya adalah seperti iktp, lalu MPWP. Jadi kalau misalnya yang punya MPWP boleh disiapkan, tapi kalau misalnya tidak ada MPWP itu bisa dipilih ya nanti di opsi tidak punya MPWP. Lalu nanti ketika pembuka rekening siapkan seperti buku tabungan. Kalau yang masih mahasiswa, siapkan KTP orang tua maupun kakak ya. Jadi siapin dari sekarang kalau mau buka rekening, caranya gampang banget. Dan untuk pembuka rekeningnya ketika tidak ada kendala, 1 hari sudah jadi ya Bapak Ibu semua. Jadi kalau misalnya buka rekening itu tidak perlu lama-lama. Kalau tidak ada kendala, 1 hari sudah cukup dan langsung bisa ke proses dan bisa langsung berinvestasi. Nah, di sini Bapak Ibu kalau informasi lebih lanjut untuk membuka rekening, bisa hubungin email ke jk.cso@cgsnymi.com atau di nomor WhatsApp di 0815 1180 4883 dan jam kerja kita atau Bapak Ibu bisa hubungin dari Senin sampai Jumat dari jam 8.30 sampai 16.30 waktu Indonesia Barat. Oke, itu aja informasi untuk membuka rekeningnya. Nanti ketika sudah buka rekening, Bapak Ibu akan mendapatkan user ID ya. Nah, kita mungkin akan membawakan versi desktop aja ya. Nah, kalau bagi ada yang Bapak Ibu ingin bertanya, bisa langsung tanyakan saja di kolom chat maupun kolom Q&A. Yang bagi yang mengikuti dari Facebook Live ya, atau live Facebook, kita coba share screen dulu. Oke, coba saya share screen ya. Oke, jadi ketika sudah akunnya sudah aktif, maka akan diberikan user ID, password beserta PIN. Nah,
nanti bisa masukkan user ID dan password, dan di aplikasi kita itu bisa cek koneksinya apakah stabil atau tidak. Nah, caranya seperti ini. Kalau ini sudah hijau, ini sudah hijau, dan ini sudah hijau, tandanya sudah ready ya untuk kita login gitu. Jadi kita tinggal close aja. Nah, kita klik login. Oke, saya stop share dulu ya. Oke, di sini Bapak Ibu, ini adalah aplikasi desktop, aplikasi terbaru dari CGSMB iTrade. Dan kalau ada updatean baru, itu secara otomatis ke update ya di sini ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu biasanya mungkin ada yang masih manual di aplikasi desktopnya gitu ya, terutama di aplikasi lama, ini sudah terupdate otomatis dari ketika kita login pertama kali seperti itu. Nah, yang pertama di sini ada menu trading. Jadi menu trading ini ada 3 menu sebenarnya. Ada menu rapid order, ada menu market watch, dan di sini ada order list, portfolio, dan order basket yang dijadikan satu ya, seperti itu. Nah, sebelum kita masuk mungkin ada yang bertanya ya, kira-kira fee transaksi di CGSMB itu berapa sih gitu ya. Nah, kalau fee transaksi online di kita itu 0,1815% dan fee jualnya di 0,2815%. Nah, apakah ada biaya bulanan atau biaya admin ya? Biasanya kan itu yang menjadi pertanyaan banyak nasabah. Nah, kalau biaya admin itu tidak ada ya Bapak Ibu. Dan di sini untuk biaya data marketnya itu tidak ada. Jadi Bapak Ibu bisa gunakan kapanpun dimanapun, dan ini hanya dikenakan ketika Bapak Ibu bertransaksi, yaitu fee beli dan fee jual seperti itu. Nah, selanjutnya juga ada yang bertanya pasti seperti ini. Apakah dana yang ada di RDN itu bisa kita tarik semua? Tentunya bisa, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ada uang cash di RDN sebesar 200.000 atau 100.000 sekalipun, itu bisa langsung dicairin semuanya seperti itu. Jadi tidak ada biaya mengendap untuk di saldo RDN, Bapak Ibu. Oke, ini karena selesai update, mungkin saya logout lagi ya. Saya logout. Kita coba screen lagi. Saya screen lagi. Bentar, mungkin lagi update ya, masih update. Kita coba buka lagi. Bentar, coba saya share screen dulu ya, karena masih loading ya. Mungkin jaringan di sini kurang kurang stabil ya, Bapak Ibu. Jadi mohon ditunggu. Nah, sambil menunggu mungkin kita sharing-sharing aja ya. Jadi kalau misalnya buka rekening di kita itu ya tadi balik lagi tidak ada saldo mengendap ya. Dan Bapak Ibu kalau misalnya buka rekening itu sebenarnya ada 2 pilihan. Ada full online maupun full service. Nah, itu apa sih bedanya gitu ya? Kalau misalnya yang mungkin yang join pada siang hari ini mungkin sudah buka rekening gitu. Nah, bedanya adalah ketika memilih full service itu, nah Bapak Ibu belum sempat menginput atau belum sempat bertransaksi gitu ya, sedang sibuk gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa menelpon sales ya, sales Bapak Ibu untuk menginput orderan tersebut seperti itu. Karena eh, apa namanya, kalau misalnya banyak aktivitas, full service itu ya yang bisa membantu Bapak Ibu untuk menginput dari sales-sales yang kita sudah siapkan seperti itu. Tapi untuk fee-nya tentunya berbeda ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya tadi di 0,18 belinya dan jualnya di 0,28, untuk fee offline-nya itu sekitar di 0,25 dan fee jualnya di 0,38 seperti itu. Nah, itu ya bedanya. Kalau full online itu di 0,18 dijualnya di 0,28. Nah,
Kalau full service misalnya kita tetap pakai transaksi online gitu ya, apakah fee-nya akan dikenakan sebesar 0,25? Nah, tentunya di sini enggak ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya transaksinya masih eh, menggunakan online itu tidak perlu atau tidak dikenakan biaya full service seperti itu. Oke, ini mungkin ada pertanyaan dari Mas Pak Pak Randy ya. Pertanyaan adalah client outstanding position dikirim di waktu kapan dan isinya apa aja ya? eh Client outstanding position ya, itu biasanya sih di sore hari ya Bapak Randy ya. Dan itu biasanya isinya itu seperti kayak kalau client outstanding position sebentar ya. Kita cek dulu. Biasanya sih kalau yang outstanding itu setiap sore, Pak. Dan itu berisinya seperti transaksi Bapak Randy ya itu. Nah, mungkin lebih didetailin lagi, Pak. Maksudnya apakah Pak Randy itu sering menerima email dari kita biasanya kalau setelah transaksi kan ada trade confirmation. Nah, Pak Randy apakah menerima email tersebut, Pak? Wah, sepertinya dari desktopnya agak sedikit bermasalah ya. Oke, kita coba pakai aplikasi atau versi web base ya, sebentar. Oh, sudah bisa, bentar ya, kita coba login lagi. Iya Pak, betul. Itu beda lagi Pak dengan TC atau trade confirmation. Kalau trade confirmation itu kan misalnya Pak Randy habis beli suatu saham nih. Nah, biasanya sore itu ada trade confirmasinya gitu Pak. Atau trade confirmation biasanya di sore hari gitu. Itu berbeda Pak dengan client outstanding position Pak. Oke, kalau ada pertanyaan lagi bisa langsung tanyakan saja di kolom chat ya Pak Redi ya. Jadi kita bisa berdiskusi lebih detail. Oke, yang pertama di sini ada menu trading yang tadi kami sampaikan di awal. Di sini ada tiga menu, yaitu ada menu rapid order, ada menu my watch, dan ada menu portofolio seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat atau bisa bertransaksi secara mudah dan gampang. Nah, kalau di sini Bapak Ibu bisa menginput apa namanya sahamnya ya. Nah, di sini bisa input sahamnya, jumlah lotnya satu, lalu di sini bisa memasukkan harganya. Nah, di sini bisa langsung buy. Nah, jangan lupa untuk masukkan PIN di sini. Nah, di sini banyak pertanyaan nih. Apa sih bedanya limit ataupun market gitu ya? Nah, kalau limit ini Bapak Ibu bisa menentukan harga yang ingin diinput seperti itu ya. Tapi kalau market berarti Bapak Ibu nanti sistem akan memilih dari harga market seperti itu. Jadi kalau misalnya mau beli nanti akan di harga offer, kalau misalnya mau jual nanti di harga bid seperti itu. Buat apa? Biar agar order Bapak Ibu cepat match atau bisa langsung match tanpa harus mengantri seperti itu. Nah, itu fungsinya dari menu market maupun limit seperti itu. Nah, di sini ada buying power ya yang kita tampilkan di sini. Nah, buying power ini seperti limit Bapak Ibu. Bentar ya, saya tambahin dulu. Nah, buying power ini sebentar ya, aku lagi susah. Ya, ininya sepertinya nggak bisa digunakan nih untuk pensil lah. Ya udah kita langsung mulai aja. Buying Power ini itu limit ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu memiliki dana di RDN, rekening dana nasabah misalnya sebagai contoh 1 juta, nanti akan dikalikan Bapak Ibu. Jadi bisa cek aja langsung Buying Power atau limitnya di
account summary kalau di aplikasi mobile dan di aplikasi web seperti itu atau di versi web. Nah, limit ini digunakan untuk Bapak Ibu ketika mau beli saham tapi dananya tidak mencukupi. Tapi harus diperhatikan juga bahwasanya buying powernya harus disesuaikan karena tidak bisa kalau buying power itu atau limit itu tidak bisa digunakan secara keseluruhan. Jadi biasanya saham-saham itu ada haircut-nya Bapak Ibu. Jadi berapa persen yang bisa digunakan untuk menggunakan limit seperti itu. Nah, itu untuk buying power ya. Nah, misalnya sebagai contoh, Bapak Ibu membeli saham PT ABCD sebesar 2 juta gitu ya, dengan harus membeli value total 2 juta. Nah, tetapi dana di RDN itu sebesar 1 juta. Nah, berapakah buying power yang bisa digunakan? Itu tergantung dari saham yang Bapak Ibu ingin beli, seperti itu ya. Jadi, tidak sepenuhnya bisa digunakan tergantung dari haircut tersebut. Nah, ketika berhasil dibeli menggunakan limit, pasti ada dana yang dikeluarkan dari limit tersebut. Nah, apa yang dia harus lakukan untuk si investor tersebut? Nah, yang harus dilakukan adalah ketika T plus 2, Bapak Ibu bisa melakukan deposit sebesar dana yang digunakan di limit tersebut atau di buying power. Nah, biasanya di akan summary akan ada muncul minus. Misalnya Bapak Ibu menggunakan 200.000, nanti akan muncul minus sebesar 239 sekian gitu ya. Nah, itu adalah dana yang harus ditransfer ke RDN. Nah, maksimum di T plus 2. Kenapa? Karena di T plus 3 nanti Bapak Ibu akan dikenakan bunga. Nah, itu harus diperhatikan tuh. Nah, ketika T plus 3 dikenakan bunga, di T plus 4 maka akan dijual paksa saham yang di eh, sebelumnya ya, ketika kita menggunakan limit itu belum apa namanya sahamnya dijual seperti itu. Jadi kalau misalnya T plus 4 itu for sale ya, jadi dijual paksa. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau antisipasi itu semua tidak dikenakan bunga atau di for sale, maka di T plus 2 harus melakukan deposit atau membayar kewajiban seperti itu. Maka kalau misalnya T plus 4 sudah dijual paksa, bunganya masih berjalan Bapak Ibu. Dan nanti akan melakukan deposit atau membayar sesuai dengan yang ada di current balance. Seperti itu. Nah, itu di Boeing Power ya. Lalu selanjutnya di sini ada My Watch. Di sini menampilkan dari eh, last trade, change, bid in lots, over in lots, bid maupun over ya. Jadi kita bisa melihat di sini juga ada cash map ya. Jadi kalau cash map ini kita bisa melihat net buy atau net sell dari saham tersebut. Nah, kalau kita lihat di sini berarti banyak yang kalau berwarna hijau ini berarti banyak orang yang mengantri untuk net sell daripada net buy-nya. Begitupun sebalik ya, kalau misalnya semakin banyak yang jual maka warnanya akan menjadi warna merah seperti itu. Jadi ini bisa membantu Bapak Ibu untuk menganalisis saham yang kira-kira ada dana yang masuk atau keluar pada hari ini seperti itu ya. Nah, besoknya itu akan berubah lagi dari segi persentasenya seperti itu. Lalu di sini juga ada order list yang menampilkan order-order saham yang kita beli ya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat di sini. Dan kalau sekiranya menunya terlalu banyak, Bapak Ibu bisa men-setting di sini di Sherlock Columns. Ini bisa dikeluarin atau dimasukkan menu-menu yang sekiranya dibutuhkan seperti itu. Lalu di sini ada portofolio. Nah, portofolio ini menampilkan dari cost value ya. Cost value itu adalah modal kita ketika membeli saham tersebut secara keseluruhan di portofolio. Sebagai contoh di sini ada Zata dan Zing, berarti ya modal yang kita keluarkan sebesar 24.680. Nah, sebelahnya itu ada market value. Jadi itu dikurangi dengan harga market ya. Jadi kalau misalnya tadi kita cost kita 24.680 perak. Nah, tapi market value-nya 20.000 berarti saham yang kita miliki itu anjlok. Jadi kita bisa kurangin aja di sini di gain atau loss dalam kurung unrealized ya. Jadi itu belum tereksekusi, itu dalam bentuk value-nya di sini 500 dikurang 4180. Maka cost value kita menjadi sekitar 20.000 seperti itu. Nah, Boeing Power tadi kita sudah diskusi ya, tadi kita sudah bahas dan unrealized gain atau loss itu sebesar 4.680 itu total kerugian kita dan dari unrealized gain atau loss itu sebesar 18% dalam bentuk persentase seperti itu. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Jadi kalau misalnya apa namanya? Kalau kita lihat di portofolio biasanya
ketika lagi merah gitu ya, nasabah itu atau investor itu langsung deg-degan atau langsung takut gitu ya, wah saya rugi nih gitu. Ya kalau secara portofolio rugi, tapi kan ini belum terrealisasi gitu ya, jadi tidak perlu khawatir kecuali kalau sudah jual sahamnya gitu ya, itu sudah terrealisasi kerugiannya. Tapi kalau ini kan unrealized, belum tereksekusi seperti itu ya. Jadi ini belum dikatakan rugi seperti itu. Walaupun di portofolio rugi, tapi kalau misalnya kita belum jual, kita masih bisa ada potensi untuk saham tersebut memiliki cenderung kenaikan gitu. Nah, ini untuk di portofolio. Lalu di sini ada order basket ya. Jadi kita bisa menginput saham-saham yang ke depannya kita akan mengeksekusi menggunakan order basket. Jadi kita bisa order record seperti ini. Nanti kalau misalnya harganya sudah sesuai, misalnya kita pengen bikin ya add di sini. Sebentar, new basket. Sebentar. Add di sini ada new order. Kita bisa memasukkan sebagai contoh BBRI. Nah, sebagai contoh, kita misalnya punya saham BBRI gitu ya, di harga 5.500. Nah, tapi kita pengen jual di 5.700. Nah, actionnya kita bisa sell, misalnya kita punya 10 lot gitu ya, kita add to basket. Nah, ketika sudah menyentuh di harga 5.700, kita bisa centang lalu kita eksekusi order. Nah, nanti order akan masuk ke order list seperti itu ya. Jadi ini untuk persiapan atau kita membuat order untuk ke depannya seperti itu ya. Itu namanya order basket. Lalu di sini ada menu market watch, ini secara keseluruhan dan lebih lebar ya. Kalau di sini kan lebih ke minimize karena ada beberapa menu yang ditampilkan. Di sini secara keseluruhan. Nah, di sini ada menu market ya. Jadi kalau misalnya kita tampilkan di sini ada overview dari Composite atau ISG hari ini. Nah, di sini menampilkan dari volume, turnover, trades ya. Jadi kita bisa menampilkan di sini dari net cash ya. Kita bisa melihat net cash dari ISG tersebut dan ada market cap juga ya. Dan di sini kita tampilkan secara detail. Nah, kalau kita lihat di sini ISG cenderung naik ya di 7.100 ya. Mungkin akan tetap stay di akhir tahun, kemungkinan untuk ISG itu di sekitar 7.000 Bapak Ibu. Karena kemarin kalau kita lihat dari September sampai November itu sempat naik turun. Untuk ISG-nya menyentuh 7.000, akhirnya turun lagi menyentuh 6.900 dan segitu, dan ada kenaikan lagi menyentuh 7.000 kembali seperti itu. Nah, di sini kita menampilkan dari chart ya. Chart ini dari Composite atau IDX itu ya, atau ISG kita. Ini terlihat dari sampai 6 bulan terakhir seperti itu ya. Jadi memang tidak bisa detail gitu ya karena di sini ada beberapa menu yang kita sajikan seperti news, lalu most activity sector by volume ya. Dari kita bisa menampilkan dari berapa sektor-sektor yang kita tampilkan atau indeks ya, indeks summary juga kita tampilkan di sini. Lalu di sini juga kita tampilkan dari top gainers, top loser, activity by volume dan trade seperti itu. Lalu di sini juga ada sektor overview ya, jadi kita bisa apa namanya? Kita ringkas di sini ada basic materials, consumer crucial, energi dan finansial, healthcare kita tampilkan semua di sini. Lalu di sini ada top gainers ya, Bapak Ibu. Jadi ada top gainers, top loser, activity by volume, by trade, turnover, kita tampilkan semua di sini. Lalu nanti kita ke depannya ada corporate event ya, Bapak Ibu. Kita akan tampilkan di sini. Jadi saham-saham yang ada melakukan aksi korporasi seperti pembagian dividen, right issue, habis itu stock split, itu kita akan tampilkan di sini. Lalu di sini juga ada performance ya, atau yang biasa kita kenal adalah namanya market cap, Bapak Ibu. Lalu di sini ada menu code. Bedanya kalau menu code ini kita lebih overview secara satu saham seperti itu ya. Makanya di sini kita tampilkan chart, ada market depth, ada historical performance dan ada detail code-nya di sini ya. Dari last trade, harga terakhir, lalu ada bid gitu ya, dan ada offer, volume dan lain sebagainya. Di sini kita juga menampilkan company profile, ada intraday monitor, trade by stock ya. Lalu di sini ada history data, lalu di sini ada laporan keuangan gitu ya, dan di sini ada trade monitor. Di sini juga ada pro chart ya. Kita bisa menggunakan beberapa indikator. Kebetulan saya di sini pakai Bollinger Bands ya, dan accumulation distribution, dan di sini baru volumenya seperti itu.
Nah, untuk menggunakan ini, apa namanya, indikator kita sudah sajikan di sini ya. Kita ada MA, movie average ya. Bentar, kita bisa difilter di sini. Nah, kita di sini ada MA whole atau 14, ada apa namanya, movie average sampai 25, 230 seperti itu ya. Jadi bisa tergantung Bapak Ibu senengah atau menggunakan movie average yang mana nih. Jadi bisa digunakan. Kita sudah lengkap di sini untuk indikatornya. Nah, untuk melakukan transaksi beli atau jual, kita bisa diklik buy di sini, lalu kita bisa menggunakannya di sini juga ya. Actionnya bisa menjadi sell. Nah, itu bisa tergantung dari kebutuhan. Apakah mau melakukan beli atau jual itu bisa disesuaikan seperti itu. Di sini juga ada user ID-nya ya. Di sini ada user ID dan Bapak Ibu bisa menggunakan Google apa namanya? Day atau session ya. Jadi kalau misalnya session itu misalnya Bapak Ibu menginput di sesi pertama gitu ya. Ketika sesi pertama sudah berakhir, maka status atau ordernya itu menjadi expired dan di sini day itu adalah order kita akan terjaga sampai nanti sesi kedua. Tapi kalau misalnya belum match, maka order kita menjadi expired. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, sampai sini ada yang ingin bertanya. Nah, di sini ada satu pertanyaan dari Pak Randy ya. Pertanyaan adalah, bedanya buying power dengan kredit limit apa ya? Oke, kalau buying power itu kita bisa menggunakan dana limitnya, Pak Randy. Tapi kalau kredit limit itu batas atas ketika kita menggunakan limit. Jadi misalnya Pak Randy mempunyai limit atau buying power di atas 300 juta. Tapi yang hanya bisa digunakan adalah batas atasnya sebesar 300 juta, seperti itu. Nah, itu bedanya. Makanya Pak Randy kalau lihat di kredit limitnya pasti 300 juta, seperti itu ya. Nah, kalau buying power itu dana yang bisa digunakan ketika kita ingin membeli suatu saham. Tapi tergantung juga dari haircut-nya. Kita bisa guna berapa persen dari haircut yang diberikan atau dari saham tersebut yang ingin kita belikan. Seperti itu, Pak Randy. Oke, sampai sini ada yang ingin bertanya lagi, Bapak Ibu? Oke, mungkin sudah cukup ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang telah mengikuti kelas pasti Paham Investasi bersama CGS yang Sekuritas Indonesia. Sampai jumpa di kelas pasti selanjutnya dan thank you ya yang sudah mengikuti kelas pasti dari awal hingga akhir. Thank you Bapak Ibu semua.